Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua? Baik-baik aja kan? Kembali lagi nih dengan saya, Ramadana. Hari ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Gimana topik yang ringan-ringan aja? Seiring berkembangnya digital gitu kan? Gimana kalau kita bahas tentang point of sale? Video ini akan dipenuhi tentang point of sale sih. Gimana kalau kita simak aja video? Menurut kalian nih, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar istilah point of sale? Apakah sebuah sistem untuk merekam data agar semua data tertata rapi, atau mempermudah para pelaku usaha untuk mencatat pendapatan tiap bulannya? Jadi gini, memang semuanya benar, tapi point of sale tidak berfungsi sebagai pendataan saja loh saat ini. Point of sale juga berpengaruh besar terhadap segi penjualan di dunia pemasaran. Kemudian apa sih sebenarnya point of sale ini dan gimana cara kerjanya? Gimana kalau kita simak videonya? Oke guys, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, gimana kalau kalian subscribe channel ini, like, comment, and subscribe agar video ini dapat berkembang dan disebarluaskan, dan channel ini dapat berkembang untuk kita semua. Biasanya point of sale berbentuk mesin, tablet, smartphone, mesin edisi, atau perangkat lainnya yang digunakan untuk perangkat transaksi di sebuah toko. Di Indonesia sendiri mungkin sebutan yang paling umum adalah mesin kasir sih. Awalnya POS atau point of sale hanya berfungsi untuk membantu dan mempergunakan para pemilik bisnis dalam menjalankan transaksi. Point of sale juga bisa menghitung secara cepat, menyimpan uang, dan mencetak invoice atau truk bagi para pelanggan. Kemudian seiring perkembangan teknologi saat ini, fitur POS akan bertambah seiring waktu. POS atau point of sale sekarang berevolusi menjadi tempat penyimpanan data customer, menghitung laba dan rugi, bahkan dapat merekap pembukuan penjualan per bulannya. Saat ini POS bukan sekadar mesin kasir lagi. POS telah memanfaatkan internet dengan fitur-fitur yang mumpuni untuk membantu para pemilik usaha. Memiliki POS juga semakin mudah. Sekarang tidak perlu membeli alat khusus lagi atau mesin kasir yang mahal. Hanya menggunakan smartphone atau tablet, kamu sudah bisa membangun sistem POS untuk bisnismu sendiri. Menurut teman-teman nih, apa sih pentingnya POS ini atau point of sale ini? Dan seberapa penting sih sistem POS dalam penjualan? Apakah tanpa adanya POS, sistem transaksi akan lumpuh? Jika kalian masih menggunakan sistem tradisional dalam proses jual beli tanpa menggunakan POS mungkin masih berjalan, namun sistem operasionalmu tidak akan efektif kalau kamu tidak ikut alur berkembang seiring berkembangnya era digital ini. Apalagi jika tokomu semakin besar dan customer semakin banyak, dan semakin banyak juga jumlah barangnya. Bayangkan saja, tanpa bantuan sistem POS ini, kamu bisa mencatat secara semuanya dengan manual, mulai dari stok, report, sampai catatan transaksi perharinya. Yakin semuanya akan terlaksana dalam waktu yang cepat? Dan rasa sih tidak ya. Di sini pentingnya POS yang akan menyingkat waktu para pemilik usaha dalam bekerja. Apa saja sih keuntungan memiliki sistem POS? Yang pertama, menyimpan harga barang. Nah, di sini menyimpan harga barang ini semua tercatat dengan rapi dari awal sampai akhir stok barang. Kemudian yang kedua, mencatat pendapatan dan pengeluaran dan laba loh. Yang ketiga, mencatat secara otomatis barang yang masuk dan keluar. Dan keempat, menghemat budget dalam merekrut tim khusus, karena dengan adanya sistem POS ini dapat dikerjakan sendiri. Nah, keempat keuntungan di atas tadi dari sisi penjualan atau pemilik usaha. Bagaimana jika dilihat dari sisi pelanggan? Apakah sistem POS juga memiliki keunggulan bagi para pelanggan? Tentu saja.
Berikut adalah beberapa keunggulan POS bagi customermu. Yang pertama, mempermudahkan pemesanan. Pastinya kamu sering melihat beberapa toko atau restoran yang menggunakan tablet untuk memesan produknya. Nah, teknologi tersebut termasuk dalam sistem POS loh. Dengan adanya sistem point of sale ini, kamu akan dengan mudahnya memilih, membayar, menambah pesanan tanpa harus repot-repot memanggil pramusaji. Tinggal duduk saja dan makanannya datang deh. Apalagi jika tampilan yang dibuat dalam sistem sangat mementingkan estetika, pastinya akan lebih menarik customer sih. Yang kedua, fleksibel. Dengan adanya sistem point of sale, suatu toko tidak akan terpaku lagi dengan satu metode pembayaran saja. Hal ini akan membuat para pelanggan merasa lebih fleksibel untuk melakukan berbagai cara pembayaran. Perbedaan cloud POS dengan POS tradisional apa sih? Semakin canggihnya teknologi, sistem POS pun akhirnya memiliki fitur cloud alias terhubungan dengan internet. Cloud ini juga diasosiasikan dengan penyimpanan data berbentuk digital dan yang pastinya aman. Fungsi untuk melakukan backup data dari hard disk internal komputermu. Dengan adanya cloud yang terhubung dengan internet, sistem POS dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan juga tidak khawatir dengan keamanan data. Dilansir dari Forbes, berdasarkan data Hospitality Technology 2008 Point of Sale Software Trend Report, sejumlah 61% merchant ingin menggunakan sistem POS berbasis cloud. Nah, memangnya mana yang lebih baik antara point of sale tradisional dengan point of sale berbasis cloud? Gini penjelasannya. Yang pertama, akses data. Dari sisi tradisional, data pada hard disk tradisional hanya bisa diakses saat itu juga, tidak dapat diakses di tempat lainnya, dengan hanya bisa diakses di tempat itu saja. Artinya akses data hanya terbatas pada satu alat saja. Sedangkan sistem POS cloud yang berbasis cloud biasanya menggunakan aplikasi. Siapapun yang ingin mengaksesnya hanya membutuhkan smartphone dan juga akses akun, username, dan password yang digunakan. Tanpa harus datang ke tempat kerja, pemilik bisnis bisa mengedit data serta mengontrol usahanya secara remote dari mana saja, ya kan? Yang kedua, resiko kehilangan data. Dari sisi tradisional, karena data tersimpan hanya di suatu alat saja dan tidak memiliki backup, sangat besar terjadinya resiko kehilangan data. Jika sistemnya bermasalah, data yang tersimpan di sana bisa sewaktu-waktu hilang loh. Dari sisi cloud, risiko kehilangan pada cloud POS pastinya ada. Akan tetapi penjadwalan backup secara berkala akan meminimalisir kejadian tersebut. Dengan adanya sistem backup dan restore ini akan jadi lebih mudah buatmu jika data yang hilang ingin dikembalikan. Yang ketiga, biaya. Dari sisi tradisional, biasanya proses instalasi sebuah alat dan software akan membutuhkan teknisi dan akan membutuhkan biaya yang menjadi lebih mahal. Belum lagi biaya maintenance-nya per bulan harus jadi pertimbangan penting bagi operasional bisnismu. Dari sisi cloud-nya, pengguna EPOS atau Electronic Point of Sale biasanya berbasis aplikasi berbayar atau berlangganan yang dapat dibayarkan per tahun sih. Alat yang dibutuhkan pun tidak terlalu canggih. Asalkan kompatibel dengan aplikasinya, kamu sudah bisa menginstal POS pilihanmu. Bahkan beberapa aplikasi EPOS atau Electronic Point of Sale bisa di-download secara gratis loh. Nah, budget dari biaya instalasi bisa dialokasikan ke tempat lain seperti menambah alat point of sale yang lebih mumpuni. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai point of sale. Nah, teman-teman, gimana nih? Sudah menyimak video di atas tadi kan, video sebelumnya? Tunggu apa lagi sih? Sekarang kelola keuangan Anda dengan sistem software pembukuan serta sistem yang kekinian. Jangan ragu lagi ya menggunakan sistem point of sale, ya kan? Nah, sekian dari Dana.
Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.